kesempatan yang luar biasa buat Bapak Ibu yang mahasiswa-mahasiswinya ini tertarik untuk mendalami teknologi, dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan dan sedang bingung nih sebenarnya mau memulai mendalami keahlian dari mana. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, mari kenalan dulu. Yang kedua, tentang seperti apa sih keikutsertaan vokasi di semester yang saat ini sedang berjalan. Lalu manfaat apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan dan kabarkan kepada mahasiswanya tentang program ini. Yang keempat, tentang lulusan vokasi, dan yang kelima adalah tentang syarat dan cara mendaftar. Nah, yang pertama ini tentang program Bangkit sendiri adalah program yang menurut kami cukup unik ya. Jadi program ini sendiri itu memang originally benar-benar industry driven. Jadi lahir atas inisiatif Google, GoTo, dan Traveloka sebagai dalam diskusi internal mereka membicarakan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan reliable pipeline of IT talent yang bisa mengisi posisi yang strategis di perusahaan-perusahaan unicorn. Dan waktu itu lahirlah Bangkit tahun 2020. Saat ini sudah masuk tahun keempat. Nah, terakhir waktu kami enroll mahasiswa di semester saat ini ada 5.013 yang mengikuti Bangkit. Di antaranya ada 376 kampus, dan sampai dengan saat ini kami setia dengan visi melahirkan talenta digital berkaliber tinggi, yang mana setelah program ini selesai kami harapkan bisa berkarir di perusahaan teknologi kelas dunia dan juga startup. Bangkit membuka kesempatan untuk seluruh mahasiswa Indonesia baik dari program D3, D4, dan juga S1 untuk mendaftar. Jurusan apapun itu bisa mengikuti Bangkit. Nah, bagaimana sih cara kami mencapai visi tadi? Visi talenta digital berkaliber tinggi ini tentunya dengan menyajikan pembelajaran yang berkualitas, baik di bidang machine learning, Android, ataupun cloud computing. Teman-teman di sini bisa memilih salah satu yang paling cocok dengan orientasi karir teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari 4 tahun ke belakang. Tahun ini Bangkit menyajikan slot untuk 9.000 orang. Atas dukungan dari Dirjen Diktiristek, maka kuota Bangkit tahun ini menjadi 9.000. Artinya lebih besar lagi kesempatan buat teman-teman diterima. Kalau kemarin 5.000 di semester lalu ya, tahun ini sedikitnya kami mencari 4.000 lainnya yang akan memulai kelas di bulan Agustus nanti sampai dengan Januari 2024. Nah, ini kami melakukan ini semata-mata karena ingin memastikan semakin banyak talent yang menikmati pembelajaran berkualitas yang kami sajikan. Dan tentunya dalam menyajikan program seperti ini, kami tidak sendiri Bapak Ibu. Di belakang saya ada 30 lebih anggota tim saya yang bekerja setia untuk menyajikan pengalaman belajar yang mudah-mudahan paripurna buat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan kini Bangkit sebagai sebuah program yang disebut sebagai standar emasnya program Kampus Merdeka bertekad untuk mengeratkan kerjasama baik dengan industri ataupun dengan universitas. Harapannya adalah semakin banyak lulusan program ini termasuk dari vokasi yang menikmati manfaatnya. Dan untuk Bapak Ibu semua yang saat ini berasal dari vokasi di luar di dalam lanskap mitra kami ada mitra utama yaitu 15 kampus yang logo-logonya terpampang di layar, dan juga dari 28 kampus affiliate yang saat ini sudah menandatangani MOU dengan Bangkit. Nah, untuk itu kedepannya selama 5 bulan pembelajaran di Bangkit kita akan menyajikan 3 menu Bapak Ibu di sini. Menu teknologi skills, menu soft skill, dan juga yang terakhir tentunya ada English course. Nah, memang Bangkit disajikan full dalam bahasa Inggris. Semua menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi ada yang belajar sendiri, kita menyebutnya dengan online self-paced, di mana teman-teman akan diberikan target bulanan harus mencapai poin A, B, C, D apa saja dalam proses belajar. Ada juga belajar di kelas, nanti teman-teman akan belajar langsung dengan industry expert. Ada juga sesi konsultasi, teman-teman nggak akan sendirian karena nanti akan ada kakak-kakak mentor yang mendampingi dalam kelas 25 orang. Ada juga bagian yang paling menarik di Bangkit adalah teman-teman di sini akan membuat kelompok
menyelesaikan masalah real, baik itu di perusahaan maupun di sekeliling kita. Yang gatel sama masalah sampah, pengen banget bikin aplikasi memastikan e-waste management, misalkan gimana sih cara buang baterai dengan cara yang benar misalnya gitu ya, bikin aplikasinya, ini kami akan fasilitasi lewat program Bangkit. Manapun pilihan teman-teman, semuanya lengkap mendapatkan kelas soft skill. Ini di luar mahal banget ya teman-teman untuk mendapatkan kelas-kelas yang ada di layar, tapi di Bangkit semuanya gratis. 7 kali belajar gimana teman-teman bisa bikin CV yang bagus, bisa menjawab pertanyaan yang sulit dalam interview, gimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan efisien, bikin waktu kita lebih bermanfaat dengan manajemen waktu yang baik. Nah, kelas bahasa Inggris juga sama, memberikan pembelajaran tapi fokus kepada gimana kita mengoptimalkan korespondensi verbal. Jadi, gimana bisa present dengan baik, dengan pede pakai bahasa Inggris. Nah, ini semua teman-teman lengkapnya program Bangkit dari segi tag-nya. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin mengetahui kurikulum lengkapnya, deskripsi, dan juga target capaian belajar, itu di kotak merah ada link yang nanti bisa teman-teman dan Bapak Ibu kunjungi untuk melihat lengkapnya. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit bagaimana sih mahasiswa vokasi selama ini terlibat dalam program Bangkit yang saat ini sedang berjalan. Nah, hari ini teman-teman akan mendengarkan langsung cerita dari 2 orang lulusan inspiratif dari Bangkit. Ada Firman dan juga ada Bintang, lulusan Bangkit dari vokasi, yang akan menceritakan bagaimana Bangkit telah mengubah hidup mereka. Dan salah satu yang Bapak Ibu mungkin temukan di layar ini adalah salah satu lulusan Bangkit dari Politeknik Negeri Surabaya. Itu ada Andi Abdul Salam, salah satunya yang mengikuti Bangkit, akhirnya mendapatkan sertifikasi Google AAC yang terkenal susah. Ini akhirnya bisa lulus, membuktikan bahwa lulusan vokasi ini tidak sama sekali tidak kalah dengan lulusan dari teman-temannya di akademik gitu ya. Kali ini Salam dengan kompetensi cloud-nya sudah bekerja sebagai junior DevOps engineer di sebuah perusahaan di Indonesia. Nah, prestasi berikutnya kami tunggu dari teman-teman vokasi yang saat ini sedang belajar. Jadi 7% dari mahasiswa Bangkit yang sedang belajar berasal dari D3 dan D4. Jadi totalnya ada 337 dari 48 kampus Indonesia. Buat Bapak Ibu yang saat ini sedang mengasuh atau mengampu murid-muridnya yang nggak berlatar belakang IT, nggak masalah Bapak Ibu. Semua jurusan boleh mengikuti Bangkit. Dan faktanya memang 23% mahasiswa vokasi itu datangnya dari latar belakang non-IT. Dan 34% dari non-Jawa, mayoritas dari kota kecil menengah, dan 32%, 1 dari 3 peserta Bangkit dari vokasi adalah perempuan. Ini lengkapnya kampus-kampus yang saat ini telah mempercayakan, menitipkan putra-putrinya untuk belajar di Bangkit. Ini ada 3 kampus yang memiliki peserta paling besar, ada dari Politeknik Negeri Malang dan Jakarta, dan sekian banyak kampus-kampus lainnya yang saat ini menyelesaikan kelas sampai dengan bulan Juli mendatang. Nah, jika Bapak Ibu nama universitasnya belum ada di sini, mungkin hari ini bukan hari yang kebetulan ya. Mungkin ini adalah hari di mana Bapak Ibu bisa mulai mengenal Bangkit dan mendorong putra-putrinya untuk mendaftarkan dirinya pada program yang satu ini. Buat teman-teman, ayo jadi bagian dari mahasiswa vokasi di Bangkit ya untuk semester genap 2023.